Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran geografi bersama saya Bu Kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran selanjutnya. Mari. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pola keruangan kota. Kita lanjut ke interaksi keruangan desa dan kota. Nah, tujuan pembelajarannya, pertama kalian bisa menjelaskan pengertian interaksi keruangan. Kedua, kalian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan. Ketiga, bisa menjelaskan teori-teori interaksi keruangan. Keempat, kalian bisa menghitung kekuatan interaksi keruangan dengan menggunakan teori gravitasi, titik henti, dan indeks konektivitas. Kemudian yang kelima, kalian bisa menjelaskan pengaruh interaksi keruangan. Oke, kita next. Oke, kita pertama dari pengertian interaksi keruangan. Interaksi desa kota itu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan baru, atau permasalahan baru. Itu pengertian dari interaksi desa kota. Jadi kata kuncinya adalah bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah, jadi dua arah ya. Kemudian terjadi pergerakan. Itu pergerakannya bisa manusia, gagasan, info, ya, teknologi, kemudian keindahan, bencana alam, materi, atau benda seperti hasil produksi. Nah, kemudian yang ketiga, dari interaksi tersebut akan menimbulkan gejala baru atau permasalahan baru ya. Contohnya adanya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, atau sebaliknya ruralisasi, perpindahan dari kota ke desa, kemudian terjadinya perkawinan campuran. Nah, di sini seperti gambar ya, bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Artinya timbal balik itu saling mempengaruhi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Yang kita bahas di sini adalah hubungan timbal balik atau hubungan interaksi keruangan antara desa dan kota. Oke, next. Oke, anak-anak, kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan. Menurut Ullman, ada 3 faktor yang mempengaruhi kuat atau lemahnya interaksi antar keruangan. Yang pertama adalah faktor regional complementarity, artinya wilayah yang saling melengkapi. Di sini karena ada wilayah yang surplus, kelebihan sumber daya alam, di satu pihak ada wilayah yang minus atau kekurangan sumber daya alam, sehingga terjadilah interaksi. Yang kedua adalah faktor intervening opportunity, artinya adanya faktor penghalang sehingga interaksi antar wilayah menjadi lemah. Yang ketiga adalah spatial transferability, artinya kemudahan dalam memindahkan ruang, baik itu memindahkan manusia, gagasan, barang, dan jasa, dan lain-lain dalam suatu wilayah. Oke, next. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah regional complementarity, adanya wilayah yang saling melengkapi. Itu contoh misalkan di gambar ya. Wilayah A itu surplus beras, artinya dia kelebihan beras, tetapi dia minus sayuran, artinya dia kekurangan sayuran. Sementara wilayah B itu wilayah B itu adalah surplus sayuran ya. Kemudian dia minus beras ya. Nah, karena adanya wilayah surplus minus ini, maka antara wilayah B dan wilayah itu terjadi interaksi yang sangat kuat. Terus yang kedua, wilayah A misalkan dia plus sumber daya X, minus sumber daya Y, minus sumber daya Z. Sementara wilayah B dia minus sumber daya X, plus sumber daya Y, dan minus sumber daya Z. Sementara wilayah C sebaliknya, dia minus sumber daya X, minus sumber daya Y, dan plus sumber daya Z. Nah, karena ini saling memerlukan, saling melengkapi, terjadilah interaksi antara ketiga wilayah tersebut menjadi kuat ya. Contoh yang paling jelas misalkan interaksi antara desa dan kota ya. Desa merupakan surplus bahan pangan ya, seperti beras, sayuran, ikan, dan sebagainya. Tetapi minus hasil dari industri elektronik ya, kemudian baju, tekstil, segala macam. Nah, sementara kota itu dia minus bahan baku ya, produk bahan baku pangan ya, tetapi dia surplus hasil-hasil industri ya. Nah, sehingga terjadilah interaksi yang sangat kuat antara desa dan kota. Ini yang disebut dengan faktor regional complementarity. Oke. Nah,
Faktor yang kedua itu yang disebut dengan intervening opportunity. Jadi adanya kesempatan. Artinya, contoh ya, misalkan wilayah A surplus sumber daya X, tetapi dia minus sumber daya Y. Nah, wilayah B sebaliknya, dia surplus atau kelebihan sumber daya Y, tetapi dia minus sumber daya X, ya. Nah, secara teori harusnya wilayah A dan wilayah B itu terjadi interaksi yang sangat kuat, ya. Tetapi di lain pihak ada wilayah C yang surplus sumber daya X, dia juga surplus sumber daya Y. Sehingga kebutuhan wilayah A dan kebutuhan wilayah B dipasok oleh wilayah C. Nah, berarti di sini wilayah C sebagai faktor intervening opportunity, ya, sebagai faktor penghalang antara terjadinya interaksi yang kuat antara A dan B. Oke. Nah, contoh lain misalkan wilayah A. Wilayah itu adalah surplus sumber daya X. Misalkan wilayah A adalah surplus sumber daya batu bata merah, ya, misalkan. Nah, B itu minus sumber daya X, ya. Minus sumber daya di B itu tidak ada batu bata merah, tetapi dia memiliki sumber daya lain yang bisa menggantikan sumber daya X. Dia minus sumber daya misalkan bata merah, tapi dia mempunyai perusahaan atau penduduknya mempunyai perusahaan batako. Nah, itu harusnya kan antara wilayah A dan itu terjadi interaksi, tetapi karena ada faktor pengganti, nah maka interaksi antar dua wilayah menjadi lemah. Itu yang disebut dengan faktor intervening opportunity. Next. Oke, kita lanjut ke faktor selanjutnya yaitu spatial transferability, ya. Artinya kemudahan pemindahan dalam ruang, baik itu memindahkan manusia, memindahkan barang, ya, kemudian memindahkan informasi. Nah, ini spatial transferability ini tergantung pada sarana dan prasarana transportasi. Misalkan di kota itu pemindahan ruang itu baik itu manusia, barang, benda segala macam itu sangat mudah karena sarana prasarana transportasinya sangat lengkap. Beda dengan misalkan di desa, ya, untuk menghubungkan dua desa masih jalan tanah, kemudian di kondisi jalan yang rusak, kemudian apalagi harus menyeberang sungai, itu akan beda, ya, akan susah untuk transfer atau pemindahan ruang ataupun barang, ya, harus. Nah, ini berhubungan dengan sarana dan prasarana transportasi. Oke, next. Oke, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, ya. Kenapa terjadi interaksi desa dan kota, ya? Nah, ini proses interaksi desa kota terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik, ya. Jadi ada faktor penarik, ya, ada istilahnya faktor pull faktor, ya, penarik, ya. Misalkan dari kota, ya, kekuatan menarik, ya, terhadap desa karena alasan berikut. Di kota terdapat beragam pusat daerah kegiatan dan aneka ragam lapangan kerja, dari tukang bajigur sampai direktur ada di kota, ya. Kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaruan untuk hal-hal baru. Jadi kota itu sebagai keberhasilan pembangunan, karena kita lihat di kota itu pusat segala-galanya, pusat pendidikan, perdagangan, ya, pusat perbelanjaan segala macam. Nah, kemudian kenapa sekarang desa mempunyai kekuatan menarik juga, ya. Desa juga mempunyai daya tarik terhadap kota sehingga terjadi interaksi. Misalkan desa mempunyai banyak sumber daya alam, itu tadi, ya, bahan pangan semuanya dari desa, ya. Kalian masih ingat fungsi desa sebagai daerah hinterland, jadi pemasok bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat kota. Nah, desa juga sebagai lumbung serta sumber aneka bahan pangan, bahan sandang, bahan perumahan, dan aneka bahan industri, ya. Nah, itu kemudian desa sebagai pusat tenaga kerja, ya. Desa mempunyai keanekaragaman sumber daya lingkungan dan panorama alam. Nah, jadi besar kecilnya kekuatan tarik menarik antara desa dan kota tergantung pada tinggi rendahnya potensi fisik non fisik kota dan desa tersebut, serta tergantung ada atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi penghubung desa dan kota, ya. Gitu. Jadi nyambung, ya, tadi bahwa kenapa desa dan kota itu terjadi interaksi, karena pertama terjadinya regional complementarity. Desa mempunyai ini kelebihannya,
kekurangannya ini. Kota mempunyai ini kelebihannya dan kekurangannya ini. Kemudian interaksi tersebut didorong juga oleh sarana dan prasarana yang hubungan antara desa dan kota. Oke, next. Oke, di sini ada gambar tentang zona interaksi antara desa dan kota. Pertama ada city ya, kota. Kemudian ada suburban, daerah sub daerah perkotaan, daerah batas kota. Kemudian suburban ring ya. Kemudian jalur tepi suburban. Kemudian urban ring, daerah tepi daerah perkotaan paling luar. Kemudian rural urban ring, daerah atau jalur batas desa dan kota. Kemudian rural baru pedesaan. Ini adalah zona-zona interaksi antara desa dan kota. Next. Nah, kita masuk ke teori-teori interaksi keruangan. Pertama ada yang disebut dengan teori gravitasi oleh W.J. Reilly ya. Teori gravitasi ini kita mengadaptasi dari teori gravitasi dari ahli fisika yaitu Isaac Newton ya. Jadi kalau dalam fisika bahwa tarik menarik antara benda itu berbanding lurus dengan massa antara dua benda, perkalian massa antara dua benda, dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara dua benda ya. Jadi nah kemudian teori gravitasi ini diadaptasi oleh W.J. Reilly ya untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah ya. Nah, pertama rumusnya adalah IAB sama dengan K PA dikali PB dibagi DAB kuadrat ya. IAB itu artinya kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. K itu adalah konstanta, nilainya 1, kemudian PA adalah jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah wilayah penduduk B, kemudian DAB jarak ya, distance, jarak antara A dan B dikuadratkan ya. Nah, teori ini bisa dipakai kalau kondisi ekonomi, tingkat ekonomi, jalan segala macam itu relatif sama. Baru lokasi ini bisa dipakai teori ini. Oke, next. Baik anak-anakku, kita lihat contoh soal ya. Kita bareng-bareng kerjakan. Contoh misalkan ada 3 kota A, B, dan C. Kota A jumlah penduduknya 20.000 jiwa, kemudian kota B itu 30.000 jiwa, kota C 10.000 jiwa. Jarak antara kota A dan kota B adalah 50 km, sedangkan jarak antara kota B dan C adalah 100 km. Nah, pertanyaannya, manakah di antara ketiga kota tersebut yang paling tinggi atau kuat interaksinya? Apakah antara AB atau BC? Mari kita jawab bersama-sama. Oke, diketahui berarti penduduk A atau PA adalah 20.000 jiwa. Kemudian PB penduduk B 30.000 jiwa dan PC itu penduduk daerah C adalah 10.000 jiwa. Kemudian jarak antara AB adalah 50 km, kemudian jarak antara BC adalah 100 km. Ditanya perbandingan antara IAB dan IBC, kekuatan interaksi antara AB dan AC. Ya, silakan dicoba. Oke. Nah, silakan disamakan dengan jawaban Ibu ya. Jawab yaitu yang pertama kita harus menghitung kekuatan interaksi antara A dan B dengan rumus IAB sama dengan PA dikali PB dibagi DAB kuadrat, itu kuadrat ya. Kemudian masukkan satu-satu. PA penduduk A 20.000, kemudian penduduk B 30.000, kemudian jaraknya adalah 50 km dikuadratkan. Hasilnya adalah 600 juta dibagi 2.500 dan hasilnya adalah 240.000. Ini tidak ada satuannya ya, hanya karena perbandingan saja. Nah, yang kedua adalah kekuatan interaksi antara B dan C yaitu IBC. Jawab IBC sama dengan PB dikali PC dibagi DBC kuadrat ya. Penduduk B-nya, penduduk B 30.000 jiwa, kemudian penduduk C 10.000 dibagi jaraknya dikuadratkan yaitu 100 kuadrat. Itu berarti 30.000 dikali 10.000 300 juta dibagi 100 kuadrat itu 10.000, hasilnya 30.000. Nah, kemudian dibandingkan ya, perbandingan kekuatan interaksi antara AB berbanding BC, berarti kan 240.000 berbanding 30.000, kita perkecil berarti 8 banding 1. Jadi kesimpulannya
Di antara 3 kota tersebut, kekuatan interaksi yang paling kuat adalah antara A dan B. Ya, kita lihat kenapa. Ya, kita lihat bahwa faktor-faktor interaksi menurut teori gravitas itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak. Lihat kota A, B, penduduknya sudah banyak, kemudian jaraknya juga dekat ya dibandingkan dengan BC, penduduknya itu lebih sedikit, kemudian jaraknya lebih jauh. Oke, bisa dipahami